بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjutkan tafsir kita pada malam hari ini. Pertemuan ketiga, insyaallah. Pembahasan kita terakhir kemarin pelajaran berapa? Pelajaran berapa? Pelajaran kedua, ya. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran yang ketiga, halaman 5. Ya, baik, langsung saja. Pelajaran ketiga mengenal lafaz atau bacaan Allah atau yang kita lebih kenal dengan sebutan lafzul jalalah. Maka teman-teman sekalian, ya, ada dua cara membaca lafaz Allah. Yang pertama dibaca tebal atau yang kita kenal dengan istilah sebutan tafkhim, ya. Yang kedua dibaca tipis atau yang lebih kita kenal dengan istilah sebutan tarqiq, ya. Ya. Langsung saja, yang pertama lafaz Allah apabila diawali, ya, atau huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal atau tafkhim, ya. Contohnya langsung saja Allahu, coba bersama-sama. Ya. Jadi ketika dibaca Allah, maka itu suaranya tebal atau tafkhim. Jadi lafaz Allah kalau didahului harokat fathah atau dhamma, maka suaranya jadi tebal, bacaannya jadi tebal. Huwallahu ayatullahi Rasulullahi. Ya. Selanjutnya dilanjutkan dari beliau. Ya. Inna Allah. Ya, santum padahu. Barakallahu. Ya, ba'dahu. Radiyallahu. Kenapa dunya dipanjangin? Ulangi lagi. Radiyallahu. Ulangi lagi. Radiyallahu. Kenapa dunya jadi panjang? Ya, dunya kenapa dibaca panjang? Radiyallahu. Radiyallahu. Allahu, radiyallahu, ya. Radiyallahu. Ya, ba'dahu. Nasrullah. Nasrullah, Nasrullah. Ulangi lagi. Nasrullah. Ya. Terus. Muter lagi, ya. Ya, ulangi lagi dari atas. Allah. 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 Ya, ba'dahu. Wallah. Terus. Ayatullah. Ya, ulangi lagi. Ayatullah. Itu enggak ada tasydidnya, jangan ditekan. Ayat. Ulangi lagi. Ayatullahi, dibaca semua aja. Ayat, bukan ayya, ayat. Ulangi lagi. Ya. Diulangi lagi, Pak, jangan, Pak. Ya. Ayatullahi. Ya, ba'dahu. Rasulullah.
Ya, ba'dahu. Inna Allah. Ya, terus. Barakallahu. Barakallah, barakallah. Ulangi lagi. Barakallahu. Ya, barakallahu. Barakallahu. Ya, ba'dahu. Radiyallahu. Ulangi lagi. Radiyallahu. Radi. Ya, dotnya tebal. Radiyallahu. Ra-nya dibaca pendek. Radiyallahu. Ya, ba'dahu. Nasrullahi. Ya, kita pindah dulu. Kita lanjutkan. Kemudian selain lafaz Allah yang dibaca tebal, yaitu tadi lafaz Allah yang didahului oleh harakat fathah atau dhamma, maka ketika lafaz Allah didahului oleh harakat kasrah, maka lafaz Allahnya dibaca tipis atau lebih kita kenal dengan istilah bahasa Arabnya tarqiq, ya. Ya. Kita langsung baca contohnya. Alhamdulillahi. Bersama-sama. Billahi. Ya, lanjutkan. Bi'idnillahi. Bi'idnillahi. Ya, ba'dahu. Min 'indillahi. Ya, ba'dahu. Bismillahi. Ya, bismillah. Ulangi lagi. Bismillahi. Ba'dahu. Fi dinillahi. Ba'dahu. Sabilillahi. Terus. Anillahi. Ya, di situ ada catatan, ya. Silakan dibaca setelahnya. Alhamdulillah. Maksud saya tadi suruh baca catatan, tapi antum membaca itu jadi salah, ulangi lagi. Ya. Ulangi lagi. Anda apa? Yang tadi diulangi lagi berarti. Alhamdulillah. Ya, perhatikan ketika membaca huruf sukun, maka sukunnya disempurnakan terlebih dahulu. Tidak boleh mantul. Yang dipantulkan itu hanyalah huruf-huruf qalqalah. Jadi ketika baca alhamdu jangan dibaca alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ayo diulangi lagi. Masih alhamdu. Alhamdulillah. Ya, jadi alnya tidak boleh mantul. Alhamdu, bukan alhamdu. Alhamdu. Coba alhamdu. Alhamdulillah. Ya, enggak apa-apa. Yes, lanjutkan sekalian, selesaikan sampai belakang. Billah, la. Jadi setiap membaca bacaan berharakat fathah, maka mulut kita dibuka. Billah. Ulangi lagi. Billah. Ya, ba'dahu. Mana ini? Oh, masya Allah. Tidak apa. Lewat sini. Yuk, lanjutkan, Mbak. Bi'idnillahi. Ya, ba'dahu. Min 'indillahi. Nah, ini juga minnya tidak boleh mantul. Jangan min, apalagi ketika nun sukun bertemu dengan huruf ain, ha, hamzah, ha,
kha ghain ya, itu suara nun sukunnya harus dibaca sejelas mungkin. Min indillahi. Ya, baik. Jadi semuanya ya, kalau membaca huruf sukun ya yang bukan huruf qalqalah maka tidak boleh dipantulkan. Ketika huruf-huruf nun qalqalah dipantulkan maka menjadi bacaan tawallud namanya. Nah, tawallud itu memantulkan huruf yang seharusnya tidak dipantulkan ya. Kemudian di bawah ada catatan ya. Pada setiap lafaz Allah terdapat huruf mad yang harus dibaca panjang 2 harokat pada saat tafkhim atau tebal ya, maupun tafkhim atau maupun tarqiq atau tipis. Jadi setiap lafaz Allah meskipun harakatnya tidak berdiri kayak gini ya, meskipun miring kayak gini, tetap harus dibaca panjang 2 harokatnya. Di sini kan lafaz Allahnya kan harakatnya biasa. Allah tetap ini bacaannya panjang 2 harokat ya. Ini kalau ada papan tulis lebih bagus ya. Ada ya? Ya, nanti pertemuan berikutnya nanti sini atau sini kasih papan tulis ya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Pelajaran yang keempat. Nah, bacaan-bacaan yang sering salah ya. Yaitu mengenal bacaan mad dan tasydid ya. Bacaan mad yang bertemu dengan huruf bertasydid. Sebelum kita mencontohkan, kita baca catatan terlebih dahulu di bawah ya. Catatan lafaz di atas dibaca dengan 6 harokat sebagai latihan untuk mad lazim kilmi mutsaqqal atau kita sebut dengan mad lazim mutsaqqal kilmi. Kemudian yang kedua, pada lafaz di atas huruf mim yang bertasydid atau nun yang bertasydid setelah mad maka harus diperhatikan bacaan dengungnya atau bacaan gunnahnya. Kita praktekkan. Mada, ayo 2 3. Mada. Nah, kemudian yang bertasydid ini kita baca sepanjang 6 harokat. Madda. Ini mau kita baca ke samping atau ke bawah ini? Ke samping aja ya. Ya. Dada. Dada. Nah, bacaan-bacaan ini biasanya nanti di Al-Quran itu ada coret panjangnya di atasnya. Seperti dhallan ya. Ini di sampingnya ada dhallan. Nanti tulisannya modelnya kayak gini ya. Model aslinya kayak gini, nanti di Al-Quran ada coret panjangnya ya. Paham tuh? Ya, perhatikan. Berikutnya ini ada mim bertasydid. Maka selain dibaca panjang, ini juga harus digunnahkan. 3 harokat pertama itu panjang biasa, 3 harokat berikutnya itu disertai mendengung. Perhatikan, contohnya kayak gini. Nama. Nah, perhatikan. Jadi 3 harakat awal nama. Ayo, ulangi lagi. Ya, nun tasydid juga demikian, sama. Pokoknya setiap ada nun dan mim bertasydid ya. Jadi ada mad, kemudian setelahnya itu nun dan mim bertasydid, maka selain panjang ya 6 harakat itu harus ada dengungnya. Jadi cara bacanya 3 harakat pertama panjang biasa, 3 harakat berikutnya disertai mendengung. Jadi totalnya tetap 6 harakat. Mana bisa dipahami kan ya? Ya, ayo. Sekarang lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Ya. Ya, silakan Mbak berikutnya. Maro. Ma-nya 2 harakat. Maro. Ulangi lagi. Maro. Ya. Yang pertama ya, bacaan panjang yang pertama yang tidak ada tasydidnya itu dibaca 2 harakat. Ayo, ulangi lagi. Maro. Ro. Ya. Ya, terus.
Ro-nya pendek. Marra. Ro, ya. Marra. Marnya kurang panjang, kemudian ro-nya dipendekin. Marra. Ro, ya. Marra. Yes, tidak apa-apa, ba'dahu. Tidak apa, muter lagi sini, Pak, muter lagi. Sampingnya jenengan ya. Jaga. Dua harokat. Jaga. Ya. Jaga. Ya, ba'dahu. Qala. Ya, ba'dahu. Mana? Atasnya sayang, atasnya. Atasnya. Hada, ya. Ya, kurang panjang sedikit. Hadda. Ayo. Yes, kurang panjang sedikit, enggak apa-apa. Setelahnya ba'dahu. Syaqa. Kurang panjang sedikit. Syaqa. Ya, ba'dahu. Haja. Ya, ba'dahu. Haja. Ba'dahu. Ya. Taba. Kurang panjang. Tabba. Kurang panjang sedikit. Ya, perhatikan semuanya ya. Ya, dari tadi anak perhatikan di ujungnya mesti sedikit ditambahi hak sukun ya. Jadi tidak boleh menambah hak sukun di akhir hurufnya. Contohnya haja, hajja, bukan hajja. Tabba, bukan tabba ya. Jadi usahakan tidak ada tambahan hak sukun walaupun sedikit ya. Ba'dahu. To-nya dua harokat. Tofa ya. Ba'dahu. Kho itu. Sokho. Kurang panjang sedikit. Ya, ba'dahu. Gho. Ya, ulangi lagi. Ya. Nah, ini masih nambah hak sukun ujungnya. Ulangi lagi. Ayo. Dikurangi, dihilangkan hak sukunnya. Ayo, ba'dahu. Masih. Ya. Tapi tidak boleh nambah hamzah juga ya. Jangan mau menghilangkan hak sukun tapi malah nambah hamzah. Ya, tidak gitu juga ya. Ba. Jadi ba biasa. Ba. Ya, coba ulangi sekali lagi. Ya wis, ba'dahu. Bola. Ya, sama kayaknya. Nambahin hak juga ya. Ya, ulangi lagi. Bola.
Ya, kita pindah setelahnya kita pindah ke halaman 7 ya. Jadi yang belum di halaman 7 langsung baca. Sama bacaannya, panjangnya 6 harokat. Ayo. Perhatikan, itu huruf ha bukan huruf kha ya. Ha tempat keluarnya di tenggorokan bagian tengah. Hajun. Ini tanwin dibaca ya. Masih kha, turun. Kalau kha itu berarti naik di tenggorokan atas, turun ke tengah. Beda. Kalau ada suara nya itu naik di tenggorokan atas berarti ya. Ini ha tempat keluarnya sama dengan ain di tenggorokan bagian tengah. Ulangi lagi. Masih. Ha, coba ha. Tidak apa, nanti latihan ha nanti ya. Ayo baca dulu. Ya, setelahnya diulangi lagi ya. Kayak gini. Yuk, ulangi lagi. Ya, ba'dahu. Ya, dodnya kurang tebal. Dolun ya. Perhatikan semuanya ya, walaupun belum sampai di pelajaran makharijul huruf, cara membaca huruf dod ya, perhatikan. Ini kita istilahkan dengan lidah ya. Ini lidah, ujung, tengah, pangkal. Jadi kalau Anda menyebut pangkal lidah, yang dimaksud adalah lidah bagian belakang. Nah, tempat keluarnya huruf dod ya, tepi lidah bagian belakang ini ya, tepi lidah bagian belakang atau samping lidah bagian belakang ditemukan dengan kedua gigi geraham bagian atas. Jadi otomatis ketika ini bertemu dengan gigi geraham bagian atas, ini pangkalnya pasti naik ya. Bo ya, bo. Paham? Nah, kemudian setelah antum temukan baru bersuara. Nah, ketika diucapkan maka keseluruhan samping lidah ini menyentuh ke gigi bagian atas. Paham? Sampai ke ujungnya. Bisa dipahami? Jadi awalnya yang nyentuh tepi lidahnya. Nah, tepi lidah bagian belakang ditemukan dengan kedua gigi geraham. Atau kalau antum tidak bisa menemukan dengan kedua-duanya, temukan dengan salah satunya. Kalau antum lebih mudah yang kanan, ya sudah, kanan temu kanan. Tepi lidah belakang bagian kanan ditemukan dengan gigi geraham atas bagian kanan. Bo, coba bo. Susah saja yang kanan, ya sudah yang kiri. Bo. Tapi yang paling pas dan yang paling tebal, nanti tebalnya akan sempurna ketika antum temukan dengan kedua-duanya. Bo, coba bo. Paham tuh? Nah, ketika membaca maka keseluruhan tepi lidah ini nanti nyentuh ke gigi atas, bagian atas. Nanti insyaallah akan kita pelajari lebih detail ketika masuk ke materi makharijul huruf ya. Lanjutkan. Ba'dahu. Ya, ba'dahu. Ya, ma dibuka. Ma. Ya, ulangi lagi. Ya, ba'dahu. Ayo maju ke depan. Ya, ba'dahu. Syakun. Ya, ba'dahu. Nolan. Kurang panjang satu harkat. Ayo. Nolan. Masih kurang panjang. Nolan. Kemudian tekanan tasydidnya ditambah. Dolan. Sama dengan mengucapkan waladdallin. Ya, ulangi.
tambah sedikit panjangnya. Ulangi lagi. Dolan. Yes, ba'dahu. Kafalan. Ya, ba'dahu. Ba'dahu. Lanjutkan. Tadi sudah Ustaz jelaskan, kalau ada mim bertasydid berarti 3 harakat pertama panjang biasa, 3 harakat berikutnya disertai mendengung. At-tammatu. Ulangi lagi. At-tammatu. Tidak apa-apa, lanjut. Yatamassa. Kurang panjang sedikit. Yatamassa. Ya, ba'dahu. Kha. Huruf apa itu? Huruf ha. Hamina. Hafi. Hafina. Fina ya. Hafina. Kurang panjang. Hafina. Hafina. Ya, ba'dahu. Bentar Pak, pindah. Barisan keempat dari bawah, kelima dari bawah. Yuhaj. Ya. Yuhajjuna. Ulangi lagi. Yuhajjuna. Iya, perhatikan jim itu tidak ada sifat hamasnya ya, jadi harus hati-hati. Ju ya. Ulangi lagi. Yuhajjuna. Kurang panjang sedikit. Yuhajjuna. Ya, baik. Ba'dahu. Atuhajjuna. Atuhajjunana. Atuhajju. Jadi ditekan atuhajju. Ya, ini penekanan tasydidnya masih kurang. Hajju. Ya, sudah lumayan. Nanti latihan. Ba'dahu. Bidorrina. Ya, masih ada? Ya. Barisan ketiga dari bawah, Ustaz. Ya, bawahnya mudhammatani, ya. Ya. Bawahnya. Kita pindah ke bawahnya, ya. Ya. Ya, juninya kurang panjang, ya. Sama panjang 6 harakat. Ya, jadi panjang dengungnya sama yang panjang biasa itu harus serasi ya, 3-3. Atuhajjuni. Ya, ayo semuanya dibaca 2-3. Atuhajjuni.
Ya, baik. Sudah semua kan ya? Ya. Sudah semua ya. Kalau sudah semua kita baca sampai terakhir ya. Hajj Ibrahim bersama-sama 2 3. Hajj Ibrahim. Ya, terus. Ya, jangan lupa setiap ada mat yang kemudian setelahnya ada huruf nun atau mim bertasydid, maka selain dibaca panjang 6 harakat juga harus dibaca dengung ya. Lanjutkan. Perhatikan yang panjang ko-nya ya. Siqo, ulangi lagi 2 3. Terus ya, cukup ya. Kemudian kita lanjutkan halaman 8 ya. Pelajaran yang ke-5 ya. Perhatikan. Di sini kita akan mempelajari huruf-huruf yang ada di pembuka surat-surat atau kita kenal dengan istilah fawatihus suwar ya. Cara bacanya di sini penulis buku telah menandai. Ada yang dibaca 6 harakat, ada yang baca 2, ada yang boleh 4 atau 6 ya. Maka kita baca ya. Jadi cara baca huruf yang tidak berharakat di awal surat ya. Yang pertama ya, ada alif lam mim ya. Itu ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Ali Imran, ada di surat Al-Ankabut, Ar-Rum dan surat As-Sajdah ya. Di sini sudah ada surat-suratnya juga. Cara bacanya ya. Perhatikan alif dibaca biasa alif ya. Perhatikan alif lam mim 6 ya. Coba dibaca bersama-sama. Alif lamnya sama aturannya dengan tadi, karena setelah itu ketika dibaca ada mim bertasydid maka lam. Paham? Ayo. Siapa yang mau membaca selanjutnya? Ayo, fadhil. Alif lam mim shad. Iya, mim sama shadnya kurang dari 6 harakat ya. Perhatikan semuanya. Alif lam mim shad ya, ada di awal surat Al-A'raf ya. Alif lam mim shad ya. Ulangi semuanya 2 3. Alif lam ya, jadi seperti yang sudah ditandai oleh penulis, lam sebelum pindah ke mim itu 6 harakat. Mim sebelum pindah ke shad itu 6 harakat. Kemudian shadnya juga dibaca sepanjang 6 harakat. Ya, ayo coba diulangi sekali lagi. Al-A'raf, ayo 2 3. Alif lam mimnya antum masih 4 harakat ya. Alif lam mim shad. Ulangi lagi 2 3. Alif lam mim
satu lagi yang mau baca ini, jangan dilanjutkan ya, diulangi ya, silakan. Alif ya, huruf fa ya, huruf fa tempat keluarnya adalah ujung gigi seri bagian atas ditemukan dengan perut bibir bagian bawah. Fa 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 fa. Paham tuh? Ya, coba alif ya, ulangi lagi. Alif lam. Ulangi lagi. Alif lam mim sad. Ya, lamnya di lam sebelum pindah ke mim itu 3 harokat panjang biasa, 3 harokatnya mendengung. Alif lam mim sad. Ulangi lagi. Alif lam mim sad. Masih belum. Ya, enggak apa-apa. Siapa lagi? Ayo, fadhol. Ya, masih belum. Ayo, fadhol Ustaz. Alif lam mim sad. Iya, tadi yang lam, yang lam, jadi 3 harokat panjang biasa, 3 harokatnya disertai mendengung. Kemudian di ujung ya sod, bukan sod ya. Jadi huruf dal tempat keluarnya ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas, sama dengan huruf ta sama huruf to. Jadi dadidu. Kesalahan yang sering terjadi dalam membaca huruf dal, yang pertama, huruf dal itu dibaca dengan logat Jakarta ya. Da. Ketika kita menyuarakan huruf da, maka punggung ujung lidah kita itu nyentuh sama gusi ya. Padahal seharusnya tidak ya. Jadi tempat keluarnya huruf dal, ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas. Nah, ini kalau kita istilahkan dengan gigi seri ya, ini ujungnya, tengahnya, pangkalnya. Jadi sebelum gusi ya, di, dung, ad, id, ud, sod ya. Paham tuh? Ya. Kesalahan kedua ya, ketika membaca huruf dal adalah biasanya dibaca dengan menggunakan logat seberang Suramadu ya. De ya. Itu juga salah ya. Jadi tengah-tengah de, bukan logat Jakarta, bukan juga logat seberang pulau ya. Dadidu, de. Banyak orang yang suaranya enak ya. Suaranya enak. Kita harus mengakui kalau suaranya enak. Bahkan mungkin ketika ngimami bisa membuat kita nangis. Tapi ketika baca dal, dalnya pakai dal Jakarta. Kita dalnya pakai dal Timur Tengah ya. Jangan pakai dal Jakarta ya. Ayo. Jadi pakai lahjanya orang Arab ya. Coba dibaca lagi bersama-sama. Alif lam mim sad 2 3. Alif lam Perhatikan, saya jelaskan sekali lagi ketika ada mim bertasydid ya. Mad kemudian ada mim bertasydid. Ya. Perhatikan. Di sini ya. Alif biasa, lam. Ini sudah mulai mendengung. Kalau dengung, ya, suara dengung itu keluarnya dari sini. Paham? Kalau suara samar ini keluarnya dari apa ya? Ujung hidung ya. Ini suara samar. Paham tuh? Nah, alif lam mim sad.
lagi 2 3. Tiga harkat panjang biasa, kemudian pindah ke tiga harkat yang disertai mendengung. Lam, la, panjang biasanya kan lam biasanya. Lam, mim. Coba ulangi sekali lagi. 2 3. Taib. Ya. Kalau antum ikut tes metodologi baca Al-Quran kayak Umi, Wafa, Tilawati dan semacamnya, kalau antum nggak lulus di Fawatihus Suwar, maka antum harus ikut tahsinnya mereka dulu. Ya. Jadi biasanya kalau dalam metodologi pembelajaran Al-Quran itu, ya, sebelum menjadi guru mereka harus ikut tahsin. Setelah tahsin itu namanya tashih, ya. Mendengarkan bacaannya, setelah tashih itu baru namanya sertifikasi, ya. Nah, jadi kalau antum belum lulus di Fawatihus Suwarnya, biasanya antum harus dari tahsin lagi, ya. Yuk, coba kita lanjutkan. Siapa yang mau baca Alif Lam Ra, ya? Yang belum? Ayo, fadhal. Silakan. Ya, antum dulu, ya. Alif, 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 ya. Huruf fa-nya harus jelas. Alif lam ra, ini dua harkat, ya. Yuk, diulangi lagi. Alif lam ra. Iya. Jadi dari lam ke ra jangan ada jeda, langsung nyambung. Lam ra, ya. Jadi lam ra jangan gitu, ya. Ulangi lagi, harus nyambung. Alif lam ra. Ya, alif, alif, ya. Antum asli orang Jawa kan, ya? Ya. Hah? Orang mana? Oh, sama saya gitu. Ya. Biasanya yang susah ngucapin huruf fa itu biasanya orang Bali sama orang Lombok biasanya. Ya. Jadi kalau alif, 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 ya. Yo, enggak apa-apa. Dibaca bersama-sama 2 3. Alif Ya. Bawahnya di surat Ar-Ra'd, siapa yang mau baca? Ya, Pak Selamat, Pak Selamat. Tadi ngangkat tangan tadi. Ya. Alif lam mim ra. Jadi panjang biasa sama yang disertai dengung harus serasi 3 3. Alif lam mim ra. Lagi. Alif lam mim ra. Ya, dibaca bersama-sama. Alif Kemudian berikutnya di awal surat Maryam, ya. Kafnya 6 harakat, ha-nya 2 harakat, ya-nya 2 harakat, ainnya bisa 4 atau 6. Boleh milih 4 atau 6. Shadnya 6 harakat, ya. Tapi kalau antum mau baca sempurna, ainnya dibaca 6 harakat. Ya. Siapa yang mau baca? Adzan dulu. Sudah waktunya adzan. Ya, adzan dulu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, Taib, kita lanjutkan. Ya. Siapa yang membaca awal surat Maryam? Ayo. كافها يا عين صاد. Ya, perhatikan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kaf 6 harokat, ha ya 2 harkat 2 harkat, kemudian ainnya boleh 4, boleh 6, sodnya 6 harokat. Jadi kurang lebih kalau kita baca seperti ini. Kaf ha ya ain sad. Ayo coba baca bersama-sama. Dari ain ketika pindah ke shad ya, maka nanti menebal ya. Ain, tapi ain ya, bukan in. Karena ada yang baca kaf ha ya ain shad, ain, baca ain biasa. Kaf ha ya ain shad. Paham tu? Ya, ayo. Ulangi lagi 2 3. Ya, ainnya kita sepakati baca 6 harkat juga ya. Ya, kita ambil yang 6 harkat aja. Ain biasanya 3 harkat biasa ya. Ain sad. Ulangi lagi dari kaf ha ya 2 3. Siapa lagi? Satu orang lagi baca. Tafadhal. Ya, santum. Yuk. Satu lagi. Siapa? Tafadhal. Baca. Siapa ini? Kaf ha ya ain sad. Nah, kalau itu bukan mendengung tapi lebih banyak samarnya tuh.
agak gini. Jadi agak menebal. Sad, karena sodnya adalah huruf tafkhim atau huruf tebal ya, huruf isti'la. Maka harus dibaca, harus menebal ketika mau pindah ke sodnya tadi. Seperti yang dibaca Ustaz Zakaria tadi. Yuk. Nah, ulangi lagi. Kaf ha ya ain sad. Ya, memang kalau dilihat secara kasat mata kayak gampang gitu ya. Udah biasa Ustaz, langganan ya. Apalagi cuman huruf-huruf ya. Tapi ternyata ketika dipraktekkan ternyata masih banyak yang kurang ya. Yuk, coba dibaca bersama-sama 2 3. Kafnya 6 harakat ya, jangan dikurangi. Kaf ha ya, kemudian ainnya antum kalau misalkan nafasnya enggak kuat pakai 4 enggak apa-apa. Ain sad. Tapi kalau mau disempurnakan maka pakai yang 6 ya. Ya toib, lanjutkan bawahnya itu gampang itu bersama-sama 2 3. 2 harakat. Toha. Ulangi lagi. Terus bawahnya lanjutkan bersama-sama. Ya, sama. Ini masih ada mim bertasydid. Berarti qasim mim. Ulangi lagi 2 3. Ya, baik. Sisanya kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini tadi yang ai musal dibaca Itu ikhfa. Tapi ikhfa itu ada 3 tingkatan ya. Ada tingkatan a'la ya. A'la itu lebih banyak dengungnya daripada ikhfa'nya. Di antara hurufnya adalah huruf qaf sama kaf. Jadi kalau antum baca qaf sama kaf, maka dengungnya lebih dominan daripada ikhfa'nya. Min qablikum man kana. Kalau dibaca banyakkan ikhfa'nya harusnya harusnya gitu. Karena itu oleh para ulama dijelaskan termasuk ikhfa tingkatan yang tinggi, maka dengungnya lebih dominan daripada ikhfa'nya. Kemudian ada yang ikhfa'nya lebih dominan daripada dengungnya. Salah satunya adalah huruf ta. Min tahtiha. Kemudian ada beberapa huruf yang ikhfa sama dengungnya itu sama. Di antaranya huruf shad ini ya. Kenapa shad kok jadi kayak banyakkan dengungnya? Itu karena shad ini huruf tebal sehingga kedengarannya ke antum kayak lebih banyak dengungnya, padahal tidak sebetulnya. Shad itu yang bikin seperti banyak dengungnya itu karena dia huruf isti'la, karena dia huruf tebal. Ya, paham tuh? Coba sekarang antum contohkan di kalimat lain ya. Tak contohkan di kalimat lain yang porsi dengung sama ikhfa'nya sama. Salah satunya huruf sin kalau enggak salah. Siapa yang bisa nyontohin nun sukun atau tanwin bertemu sin ya? Apa? Apa Pak? Sin. Ya, min sijil. Jadi ketika antum baca min sijil, tidak boleh dibaca mil sijil, tidak boleh juga dibaca min sijil, tapi min sijil. Ya, paham tuh? Itu berarti porsi dengung sama ikhfa'nya sama, 50-50. Paham tuh? Ya, nanti insyaallah kita akan belajar kalau sudah masuk pada pembahasan hukum nun, sukun dan tanwin. Saya ada pertanyaan lagi. Masya Allah, Ustaz yang tanya ini.
Iya. Pertama, nah, kenapa ini enggak sama dengan yang lain? Itu tetap 6 harkat sebetulnya, bukan 3-3. Hanya saja yang panjang biasa tidak disertai dengung itu 3, yang disertai mendengung itu 3. Totalnya tetap 6. Bukan pisah, tetap 6 harkat. Pada dasarnya bacaan-bacaan dengung secara teori 2 harkat ya. Bacaan-bacaan dengung secara teori itu panjangnya 2 harkat, tetapi prakteknya itu 3 harkat, dan itu yang kami juga dapati dari beberapa guru kami ketika kami talaki ya. Jadi maksudnya begini Ustaz Zakaria. Jadi kalau tadi ya bacaan yang lain misalnya contohnya kayak yang lain tadi, saya contohkan kaf, biasa, panjang biasa, tidak ada yang disertai dengung. Nah ketika lam mau pindah ke mim itu disertai mendengung. Alif lam mim tetap nyambung 6 harkat, tetapi 3 harkat pertama itu lam biasa tidak disertai mendengung, kemudian berikutnya disertai mendengung. Bisa dipahami? Iya. Loh, harkatnya maka akan lebih harkatnya dari 6 harkat, sedangkan ketentuan harkatnya harus 6 harkat. Ini kayaknya ini salah paham beliau nih. Sama. Jadi ketika saya nyontohkan dari tadi, bahkan dari halaman 6 tadi sudah saya jelaskan dari awal ya. Ya, ada yang beda paham tadi sama saya. Enggak, ya. Jadi panjangnya tetap 6 harkat. Lam, ya mim beda lagi, ini huruf beda ya. Yang mim beda lagi. Ini lam ya. Ketika dituliskan tulisannya kayak gini, tapi ketika dibaca tulisannya menjadi seperti ini. Lam, ini panjangnya lamnya 3 harkat pertama, tetap 6 harkat panjangnya lamnya. 3 harkat pertama itu biasa, tidak disertai dengung, tapi 3 harkat berikutnya ya, di 6 harkat itu mendengung. Lamnya bukan mimnya beda sendiri. Mimnya mim tetap 6 harkat. Paham tuh? Lam mim, jadi panjang lamnya. Lam, kenapa? Karena di situ ada mim bertasydid gitu loh. Bisa difahami tak? Ya. Baik. Sudah cukup ya? Sudah titit tadi ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tentunya kita senantiasa berharap balasan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.